Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tomina Syai M. Oke guys, apa kabar korang hari ini teman-teman? Saya doakan ya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan tetap patuhi SOP yang berlaku di area Semenanjung Malaysia, kecuali Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Oke guys, di video kali ini tuh saya nak membuat video tentang berapa harga rumah di Malaysia. Kebetulan masa saya live malam tadi itu ada salah satu orang dari Indonesia yang menanyakan kepada saya, Mas Tommy tolong dong kasih tahu harga rumah di Malaysia itu berapa, terus prosesnya gimana, dan rumahnya itu seperti apa, kan seperti itu. Oke, tapi saya menjelaskan sini tidak secara detail ya teman-teman, karena ilmu saya masih kecil lagi untuk membahas semua itu. So saya membahas nih dengan apa saja yang saya tahu lah, yang mau saya kongsikan kepada teman-teman, terkhususnya untuk teman-teman saya yang di Indonesia yang ingin membeli rumah ataupun ingin membuat rumah di Malaysia. Oke. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan hidupkan notifikasinya. Oke, sebelum saya nak bahas berapa sih harga rumah yang ada di Malaysia nih teman-teman. Jadi sekarang saya nak bincangkan pasal untuk sewa dulu lah kan, untuk di nyewa rumah di Malaysia ini. Kalau untuk sewa rumah di Malaysia ini pula teman-teman, itu mungkin kalau untuk harga dalam ringgit untuk satu rumah, terkhususnya untuk yang di bandar ya teman-teman, karena saya duduk di Selangor, di kota Selangor ataupun di Sunway sinilah. Jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau untuk menyewa satu rumah itu lihat tempatnya ya teman-teman. Bila kita tinggal di tengah kota seperti saya di Sunway ini, itu satu rumahnya bisa dari RM800 hingga ke RM1000 teman-teman. Itu khusus untuk yang tinggal di apartemen ya. Tapi kalau rumah flat saya kurang tahu. Jadi untuk kawan-kawan di Malaysia boleh komen dekat bawah nih berapa harga sewa rumah di dekat flat. Tetapi setahu saya bila di apartmen minimal tuh 800 hingga RM1000. Kalau dalam kurs rupiah itu sekitar 3.300.000 hingga 3.400.000 ya teman-teman per satu ringgitnya. Jadi ya sekitar 3.400.000 kalau kita ambil potong patok harga lah dalam RM1000 itu sekitar 3.400.000. Dan kemudian itu hanya sewa saja teman-teman. Kalau di Malaysia ini, kalau kita mau menyewa rumah itu minimal harus ada depositnya teman-teman. Apa itu deposit ya? Karena owner rumah itu takut nanti kita nggak bayar di bulan kedua ataupun kita kabur dari nyewa tanpa membayar sewa untuk bulan berikutnya, itu yang ditakuti. Nah, deposit ini pula itu ada tergantung ownernya juga lah, mau buat berapa. Terkadang ada juga yang saya temukan 2+1 ataupun 2+1 tuh apa? 2+1 tuh 2 kali bayar sewa rumah dan ditambah 1. Jadi 3 kali kalian harus bayar. Misalnya harga sewa rumah itu dalam RM1.000, kemudian kalian kali 3 itu adalah menjadi RM3.000 untuk masuk pertama teman-teman. Dan setelah itu kalian baru bisa untuk membayar normal sewa rumahnya per bulan, jadi 1.000 gitu. Nah, ketika kita keluar dari rumah, deposit ini tersebut tuh bisa kita ambil kembali teman-teman. Yang kita depositkan kepada tuan rumah tadi ketika kita keluar, jadi deposit ini bisa kita ambil ya teman-teman. Jadi fungsi deposit ini untuk jaga-jaga saja supaya si penyewa tidak yang pemilik rumah itu takut kalau kalian lari kan. Jadi makanya itu dibutuhkan deposit 2+1 tadi. Oke, itu satu rumah ya teman-teman. Dan yang ini pula untuk sewa rumah pula, sewa kamar. Nah, di Malaysia ini kan ada jenis-jenis nyewa teman-teman. Ada sewa satu rumah dan sewa kamar. Dan kebetulan di sini saya menyewa kamar atau bilik bahasa Malaysianya. Itu juga ada berbagai macam jenis bilik teman-teman. Ada bilik medium, ada bilik room master, dan juga ada bilik yang kecil lah yang hanya muat untuk satu orang saja. Nah, dan di sini juga bayarannya tuh berbeda-beda. Ada yang medium itu harganya tuh sekitar RM300. Room master itu kalau saya ini sekitar RM750 ya teman-teman. Nah, apa kelebihan room master ini? Room master ini tuh di dalamnya itu ada
kamar mandi dan juga ada AC dan juga kipas. Jadi kalau untuk sewa di Malaysia ini, kalau kebanyakan itu fasilitasnya di dalam tuh sudah lengkap. Jadi kita tuh hanya membawa baju saja untuk masuk ke rumah ini, dan peralatan dapurnya itu seperti kompor gas, peti ais ataupun kulkas, dan juga rice cooker dan pemanas makanan, itu semua lengkap ya teman-teman. Dan cara untuk pembayaran untuk sewa bilik pula itu pun sama juga ya teman-teman, dengan dengan prosedurnya itu sama juga seperti kita menyewa satu rumah. Itu tetap ada deposit rumah, terus bayar maintenance-nya juga, lepas itu bayar api dengan air, itu tergantung owner pemilik rumah ya teman-teman. Terkadang ada juga dipatoki satu bilik nih kalian harus bayar Rp300. Nah itu sudah termasuk bill air dengan api atau elektrik gitu kan. Jadi ada juga seperti itu. Tetapi ada juga owner rumah itu yang menyewa biliknya itu berbeda-beda teman-teman. Kadang ada juga yang bayar Rp270 tapi tak termasuk bill dengan air. Nah jadi dibedakan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pula ke bagian berapa harga rumah di Malaysia ini teman-teman. Nah, kalau menurut saya yang saya ketahui dan saya sudah tanya kepada orang-orang sini teman-teman, itu apartemen biasanya satu rumah itu kalau dalam kurs rupiahnya itu paling murah dalam Rp150.000 teman-teman. Berapa itu Rp150.000? Rp150.000 itu sekitar 500 jutaan teman-teman. Itu paling murah lah yang saya rasa. Sebab macam mana ya, apalagi kita duduk di Bandar Kota Raya, dan apalagi Selangor ini adalah salah satu pusat kota, ibu kota di Malaysia ya teman-teman, setelah Kuala Lumpur. Jadi biaya hidup di sini itu memang besar, dan juga harga rumah itu memang kalau saya pribadi sih mungkin menunggu puluh-puluh tahun itu pun kalau duit terkumpul teman-teman. Nah jadi kalau untuk harga apartemen minimal yang dua kamar mandi di Malaysia itu paling murah sekitar 500 jutaan teman-teman. Saya tidak tahu kalau untuk di Jakarta berapa harganya, tetapi di Malaysia ini yang paling murah harga satu rumah apartemennya itu sekitar 500 jutaan teman-teman, atau Rp150.000. Dan kemudian itu rumah apartemen yang biasa-biasa saja teman-teman. Bila kalian mau beli rumah yang kondo mewah, itu paling murah harganya sekitar Rp250.000 teman-teman, atau sekitar 700 hingga 800 jutaan teman-teman. Nah, dan apa kelebihan yang ada di kondo tersebut? Kalau rumah apartemen kondo nih, di situ tuh di bawahnya tuh ada kolam berenang, ada fasilitas gym, lepas tuh semua komplit lah, macam cafe pun ada dekat dalam tuh. Nah, jadi berbezanya dengan yang rumah apartemen biasa yang harga 500 juta tadi di situ ya teman-teman. Dan juga kalau untuk kita beli rumah di Malaysia ini juga ada security yang jaga di depan teman-teman. Jadi kalau untuk keamanan dan kenyamanan, insya Allah di sini cukup terjamin lah teman-teman. Karena setiap saya tengok perumahan di dekat Malaysia ini ada juga yang tak pakai security, tetapi kebanyakan itu menggunakan security. Nah, tetapi harga apartemen ini yang saya tahu saja teman-teman, saya tak tahu pula macam mana kalau berapa harga rumah flat tuh. Tetapi yang saya ketahui kalau untuk beli rumah di Malaysia ini, saya rasa kena ada duit yang banyak lah macam tuh. Kalian harus bawa uang banyak-banyak dari Indonesia kalau kalian mau buat rumah di Malaysia ini. Tetapi ini hanya gambaran saja ya teman-teman, karena saya duduk di area Selangor, di bandar. Ya itu saja yang saya ketahui tentang harga-harga rumah yang apartemen di Malaysia ini. Saya tidak tahu kalau di daerah-daerah lain seperti negeri-negeri lain di Malaysia ini ataupun di perkampungan lainnya, dan juga harga tanahnya saya kurang tahu. Tetapi kalau untuk harga rumah di Malaysia ini memang sangat-sangat mencengangkan teman-teman. Memang boleh miliki, tetapi susah nak dapat. Dan saya pun juga ada keinginan dengan istri nak buat rumah juga macam itu kan. Tapi rumahnya kita buat bukan di sini. Insya Allah saya juga ada keinginan dengan istri tuh nak buat rumah yang yang
boleh kita tinggal lah yang cantik lah bisa dibilang, karena rumah ini kan adalah investasi kita di masa tua nanti untuk kita istirahat lama seperti itu. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Tommy Pratama, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.